Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di bawah langit malam, kota Shilin tidak lagi sunyi karena pertarungan San Hansi dan Baisan. Setelah kerumunan di sekitar reruntuhan pergi, orang-orang di kota itu tidak bisa lagi tertidur. Kota yang gelap gulita itu segera menjadi terang benderang. Hampir semua orang membicarakan tentang insiden yang terjadi antara San Hansi dan Baisan. Di sisi lain, sesosok manusia terbungkus jubah hitam perlahan berjalan keluar dari tempat yang tidak jauh dari reruntuhan setelah klan San dan Bai pergi. Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya. Melalui cahaya bulan yang agak redup, samar-samar terlihat bahwa di balik jubah hitam itu ada wajah muda. Dari penampilannya, siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Xiaoyan melihat ke arah yang ditinggalkan kelompok Baisan. Setelah itu ia melihat ke sisi yang berlawanan. Arah itu adalah tempat San Suo dan San Hansi pergi. Sudut mulut di balik jubah hitam itu terangkat menjadi senyum dingin. Pada saat yang sama Xiaoyan tanpa sadar merasa terkejut terhadap Baisan. Berdasarkan apa yang dikatakan Gu Yao, kekuatan sejati Baisan adalah Daudi bintang 2. Kekuatan semacam ini tidak kalah dengan pria mahkota klan Suo. Namun untuk menyembunyikan kekuatan sejatinya, Baisan mampu tetap tenang menghadapi penghinaan San Hansi. Dia akhirnya dipukuli dengan kejam oleh seseorang yang jelas lebih lemah darinya. Bahkan dengan pengalaman Xiaoyan, kemungkinan hanya ada segelintir orang yang dapat dibandingkan dengan Baisan. Adapun San Hansi, dia adalah orang yang sangat sombong. Dia baru saja menembus kelas Dodi, tetapi dia sudah sangat sombong saat melakukan sesuatu. Dengan kekuatan Dodi, dia secara acak menindas orang yang lebih lemah darinya. Xiaoyan penasaran, apa yang akan dipikirkan San Hansi jika dia mengetahui kekuatan Baisan yang sebenarnya. Namun Xiaoyan mulai merasa semakin penasaran dengan klan Bai ketika dia memikirkannya. Dari kelihatannya, sepertinya klan San tidak menyadari bahwa Baisan telah mencapai kelas Dodi. Dari kemunculan San Suo dan Bai Ying yang tiba-tiba, jelas bahwa mereka telah menunggu untuk waktu yang lama. San Hansi tidak hanya sengaja melukai Baisan, tetapi juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki kekuatan Baisan yang sebenarnya. Sayangnya Baisan telah dengan paksa menahan serangan ganas San Hansi dari awal hingga akhir. Tidak peduli bagaimana San Hansi memaksanya, Baisan telah dengan paksa menahannya. Akibatnya bahkan ketika Bai Ying muncul pada akhirnya, Baisan tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Baisan lebih baik terluka parah oleh San Hansi daripada memperlihatkan kekuatannya. Dari detik ini, tampaknya klan Bai sengaja menyembunyikan sesuatu dari sekte pedang surgawi. Bahkan 3 klan besar lainnya tidak mengetahuinya. Pada saat yang sama, hal yang paling menarik perhatian Xiaoyan adalah ketika klan Bai dan klan San sedang berdebat. Xiaoyan diam-diam merasakan 2 aura lain sedang mengamati mereka. Tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk menebak siapa pemilik kedua aura ini. Mereka tentu saja adalah 2 tetua terkemuka dari klan Suo dan klan Huo. Suo Bentang dan Huo Ba. Sejak awal, perhatian kedua orang ini tertuju pada Bai Ying dan Baisan. Jelas mereka juga sangat ingin tahu tentang kekuatan Baisan yang sebenarnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari 4 klan besar. Selain itu, mereka berada di peringkat ketiga di antara 4 klan besar. Saat ini bahkan klan San yang berada di peringkat terakhir memiliki seorang tuan muda yang kekuatannya telah mencapai kelas Dodi. Di sisi lain, klan Bai memang mencurigakan. Xiaoyan tertawa dingin. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang disebabkan oleh keempat klan besar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini Xiaoyan hanya peduli dengan masalah reruntuhan kuno. Sekarang hanya tersisa 5 hari hingga pembukaan reruntuhan kuno. Selama 5 hari ini Xiaoyan perlu meningkatkan kondisinya ke puncaknya. Hanya dengan cara ini, ia akan dapat memperoleh bagian dari hasil rampasan selama perjalanan ke reruntuhan kuno. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap langit malam yang cerah. Seorang wanita cantik muncul dalam benaknya. Hatinya tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Segera ia menghirup udara dalam-dalam. Jubah hitam menutupi sebagian kecil wajah Xiaoyan yang terlihat.
Segera setelah itu tubuhnya langsung menghilang dari tempat ini. Di sisi lain, Sansuo dan putranya yang baru saja kembali dari perkemahan klan San tersenyum lebar. Ini bukan hanya karena San Hansi telah mengalahkan Baisan. Hahaha, Hansi, ayah sekarang hampir yakin bahwa kekuatan bajingan kecil dari klan Bai itu belum mencapai kelas Dodi, ucap Sansuo. Setelah kembali ke ruang tamu perkemahan, Sansuo duduk di kursi. Senyum di wajahnya tidak disembunyikan. Kegembiraan di hatinya sepenuhnya terpancar di wajahnya. Hahaha, benar sekali. Ayah, selama aku menyerang tadi, orang itu bahkan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk membalas. Dia bahkan tidak dapat menangkis seranganku yang biasa dan terluka parah olehku 3 kali berturut-turut. Baisan saat ini kemungkinan besar akan terluka parah. Aku yakin bahwa dia, tuan muda klan Bai, pasti tidak akan berpartisipasi dalam perjalanan ke reruntuhan kuno ini. San Hansi yang duduk di seberang Sansuo juga memperlihatkan senyum dingin di wajahnya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Pada saat yang sama, di dalam klan Huo, Huoba dan tuan muda klan Huo berdiri di atap yang sama. Mereka berdua juga sangat yakin bahwa kekuatan Baisan adalah bandi bintang 9. Lagi pula hampir tidak ada Dodi yang bisa menahan penghinaan seperti itu. Diinjak-injak oleh seseorang yang kekuatannya lebih rendah dari mereka. Penghinaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung siapapun. Namun suasana di perkemahan klan Zuo berbeda dari 2 klan sebelumnya. Wajah tua Zuo Bentang tersenyum. Sosoknya tampak penuh hormat saat berdiri di halaman kecil. Di depannya ada Zuolin yang berpakaian putih bersih, yang duduk di samping meja batu di halaman. Tangannya dengan lembut mengangkat cangkir giok yang berkilau. Wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Kamu mengatakan Baisan dihancurkan oleh San Hansi, ucap Zuolin. Ya, tuan muda. Wajah Zuo Bentang tampak penuh hormat saat dia menjawab. Apakah dia melawan? Zuolin dengan lembut meletakkan cangkir giok di tangannya dan bertanya. Ya, dia melakukannya. Namun di hadapan San Hansi, itu tidak ada gunanya. Zuo Bentang menceritakan semua informasi yang telah diketahuinya kepada pemuda di depannya. Pemuda itu sesekali mengerutkan kening dan menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian, Zuolin akhirnya membuka mulutnya lagi. Bagaimana menurutmu tentang kekuatan Baisan? Ucap Zuolin. Zuo Bentang tanpa sadar mengangkat alisnya ketika mendengar bahwa Zuolin benar-benar menyampaikan pertanyaan ini kepadanya. Dia merasa terkejut dalam hatinya. Mungkinkah tuan mudanya masih meragukan kekuatan sejati Baisan? Tuan muda, bawahan ini berpikir bahwa kekuatan Baisan memang setara dengan bandi bintang 9. Kalau tidak, ucap Zuo Bentang. Jika kau juga berpikir begitu, maka aku yakin klan Huo dan klan San juga akan berpikir begitu. Mereka berdua berpikir bahwa Baisan hanyalah seorang bandi bintang 9. Ucap Zuolin. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Zuo Bentang yang berdiri dengan hormat di samping merasa seolah-olah dia tiba-tiba terbangun dari mimpi. Ekspresi wajahnya berubah dengan cepat. Seketika ekspresi yang sangat terkejut muncul dari lubuk hatinya. Jika memang benar seperti yang dikatakan tuan mudanya, maka Baisan ini benar-benar terlalu menakutkan. Mampu bertahan diinjak paksa oleh seseorang yang kekuatannya jelas lebih lemah darinya. Seberapa menakutkankah temperamen Baisan? Jika memang seperti itu, maka saat Baisan memperlihatkan kekuatannya di masa mendatang, kemungkinan besar bahkan 4 sekte besar pun akan terkejut. Tuan muda, ini seharusnya tidak mungkin kan? Pada saat ini bahkan dengan temperamen licik Zuo Bentang, dia tidak dapat menahan perasaan terkejut di hatinya. Pada saat yang sama, ketika dia melihat Zuolin, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang meragukan. Mendengar itu, ekspresi dingin dan acuh tak acuh Zuolin tidak banyak berubah. Dia hanya bisa menghirup udara perlahan. Setelah berpikir sejenak di dalam hatinya, dia sekali lagi berkata, biarkan aku bertanya padamu. Sudah berapa tahun sejak Baisan menjadi bandi bintang 9 tingkat lanjut? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zuo Bentang sedikit terkejut. Segera dia memutar matanya dan buru-buru menjawab, Tuan muda, sudah 13 tahun. Zuolin menganggukkan kepalanya pelan. Setelah itu ia berkata, 13 tahun ya. Aku juga menggunakan waktu 11 tahun untuk meningkatkan kekuatanku dari bandi bintang 9 menjadi bandi bintang 2. Begitu kata-kata ini diucapkan, Zuo Bentang di sampingnya segera tampak memikirkan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan ekspresi tidak percaya terungkap di wajah tuanya. Nafas dari hidungnya menjadi sedikit lamban saat ini. Keterkejutan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kata-kata tuan muda, mungkinkah? Namun segera setelah itu, Zuolin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan tindakan Zuo Bentang untuk terus berbicara. Pada saat yang sama, suara yang jelas dan dingin sekali lagi keluar dari mulutnya.
Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan tentang apapun. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Namun aku hanya perlu ingat bahwa kamu harus berhati-hati terhadap klan Bai dan Huo. Adapun klan San itu, mereka tidak lebih dari sekelompok anjing liar yang tidak berguna. Besarkan mereka saat kamu membutuhkannya, dan sembelih mereka saat kamu tidak membutuhkannya, ucap Zuolin. Begitu kata-kata ini diucapkan, Suo bentang di sampingnya segera membungkuk dan mengangguk. Meskipun kata-kata Zuolin terdengar sangat tenang, niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi di dalamnya membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan Suo bentang yang juga anggota klan yang sama tidak terkecuali. Scene diperlihatkan di perkemahan klan Bai. Tidak ada seorang pun di halaman yang sunyi itu. Meskipun ini adalah perkemahan klan Bai, semua orang di klan Bai telah diperintahkan untuk tetap tinggal di kamar mereka. Tanpa perintah dari pemimpin klan, tidak seorang pun diizinkan untuk melangkah keluar dari kamar mereka. Oleh karena itu, meskipun keributan di luar sangat hebat, semua anggota klan Bai hanya bisa menatap kosong dari dalam kamar mereka. Walaupun mereka ingin menyelidiki, mereka terhalang oleh aura yang menyelimuti halaman itu. Dengan tak berdaya, sekelompok anggota klan Bai hanya bisa patuh tinggal di kamar mereka. Pada saat ini Baisan yang berlumuran darah dan Bai yang berbajah muram sedang duduk di aula luas yang kosong dari orang-orang di halaman. Setelah menelan pil obat tingkat 3, luka-luka di tubuh Baisan jelas telah pulih. Luka berdarah di tubuhnya telah berhenti, dan darah merah tua dengan cepat mengembun menjadi lapisan koreng darah. Wajah pucat Baisan juga kembali ke warna kemerahannya. San-er, kamu baik-baik saja. Suasana di aula hening untuk waktu yang lama. Baru kemudian Baying membuka mulutnya dan bertanya pada Baisan dengan ekspresi jelek. Hahaha, ayah, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku hanya menderita beberapa luka ringan. Adapun yang lainnya, dengan pil obat tidak ada apa-apanya. Mendengar nada bicara Baying, Baisan mengangguk dan berkata, San-er, ini semua salah ayahmu. Kalau aku tidak memaksamu menyembunyikan kekuatanmu, bagaimana mungkin bajingan kecil dari klan San itu bisa menjadi tandinganmu? Baying melirik Baisan dan perlahan menundukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Hahaha, ayah, mengapa ayah bersedih? Ayah seharusnya senang. Tidak masalah aku dipukuli orang itu. Yang terpenting, aku percaya bahwa selain klan Zuo, 2 klan lainnya sudah percaya bahwa kekuatanku yang sebenarnya adalah Bandi Bintang 9. Mendengar perkataan Baisan, Baying perlahan mengerutkan kening. Memang benar, seperti yang dikatakan Baisan, dari 4 klan besar, 2 klan lainnya mudah dihadapi. Namun klan Zuo, terutama pewaris klan Zuo, Zuolin, sangat curiga dan jeli terhadap segala hal. Bahkan jika tipu daya klan Bai dapat dengan mudah mengelabui klan San dan klan Huo, akan tetap sangat sulit bagi mereka untuk melewati Zuolin. Klan Zuo hanya mengandalkan kekuatan sekte pedang surgawi. Pada akhirnya, mereka tidak lebih dari seekor anjing di bawah kaki sekte pedang surgawi. Setelah sekte pedang surgawi jatuh, mari kita lihat siapa yang bisa digunakan klan Zuo sebagai perlindungan. Baying menyipitkan matanya saat dia menghantamkan tangannya dengan keras ke sandaran tangan kursinya. Pada saat yang sama, serpihan kayu meledak saat dia perlahan mengucapkan kata-kata dingin itu. Malam masih cerah dan kota di bawahnya berangsur-angsur kembali tenang. Setelah kembali ke kediamannya, Xiaoyan berbaring dengan berat di tempat tidurnya. Tubuhnya yang biasanya tegang telah sepenuhnya rileks. Hanya dalam waktu singkat, dia telah tenggelam dalam mimpinya. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak ahli yang tiba di kota Silin. Kota yang padat itu bisa dikatakan penuh sesak. Adapun 4 klan besar, mereka tidak melangkah keluar dari tempat kediaman mereka. Mereka benar-benar bercokol dan diam. Sampai hari kelima, hari ketika runtuhan kuno dibuka. Ketika sinar pertama cahaya pagi menembus langit dan mendarat di tanah yang sunyi, kegelapan malam sepenuhnya menghilang dalam sekejap mata. Dunia pusat terbangun dari kegelapan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terbangun pada saat ini. Banyak sosok dengan tidak sabar berlarian keluar dari berbagai penjuru kota dan terbang ke langit. Mata mereka membara saat melihat ke arah selatan di luar kota. Itulah arah pegunungan Silin. Di 4 arah yang berbeda di dalam kota, para anggota 4 klan besar juga meninggalkan perkemahan mereka masing-masing dan terbang ke langit. Pada saat ini, Xiaoyan yang telah tidur selama 5 hari, akhirnya terbangun dari tempat tidurnya dalam keadaan linglung. Mata yang tadinya tertidur lelap perlahan terbuka. Seketika sinar matahari yang menyilaukan masuk ke matanya. Tubuh Xiaoyan duduk bersila di kamarnya. Kekuatan spiritual yang besar dengan cepat menyapu dan mengamati berbagai gerakan di dalam kota Silin. Oh, sepertinya sudah saatnya runtuhan kuno dibuka. Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Ia terkejut karena ia telah tidur selama 5 hari sekaligus. Namun setelah bangun, kondisi mentalnya benar-benar berada di puncaknya.
dapat dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini berada di puncaknya dalam semua aspek. Buah konsolidasi jiwa, aku datang. Xiaoyan bergumam lagi. Tubuhnya melesat dan menghilang dari ruangan pada saat berikutnya. Di dunia luar, Xiaoyan yang telah menampakkan tubuhnya diselimuti oleh jubah hitam gelap di langit. Xiaoyan dengan lancar memasuki kerumunan. Dan keempat klan terkemuka siap untuk memulai pada saat ini. Hahaha, ayo kita pergi. Hari ini, saatnya kita menjelajahi sisa-sisa reruntuhan kuno. Huo Bai dari klan Huo tertawa terbahak-bahak. Pandangannya menyapu sekelompok anggota klan Huo di belakangnya. Segera setelah itu dia tidak menahan diri. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju pegunungan Silin. Begitu anggota klan Huo terbang agak jauh, anggota klan Zuo tidak berdiri dalam upacara. Dengan Zuo Bentang memimpin mereka, sekelompok lebih dari 10 orang bergerak dan terbang menuju pegunungan Silin. Setelah itu kepala klan Bai Ying melotot tajam ke arah anggota klan San. Matanya dipenuhi amarah. Tak lama kemudian, dia menoleh dan berkata dengan penuh kebencian, "Ayo pergi." Kemudian dia memimpin sekelompok anggota klan Bai di belakangnya dan mengikutinya dari dekat. Di antara anggota klan San Suo dan San Hansi di samping menyapu semua anggota klan Bai. Hanya ketika mereka tidak melihat sosok Bai San, mereka tersenyum dingin. Mereka mengangkat kepala dan melambaikan tangan kepada anggota klan San di belakang mereka. Setelah itu, mereka juga bergerak. Setelah kepergian keempat klan besar, orang-orang lain di kota Silin juga terbang bersama pada saat ini. Seketika banyak pilar cahaya Daoki melesat ke langit. Aliran manusia yang sangat besar melonjak di langit saat mereka terbang ke arah pegunungan Silin. Dilihat dari kejauhan, aliran manusia yang sangat besar tampak seolah-olah pasukan besar sedang menyapu langit. Kemanapun kerumunan itu lewat, hutan pegunungan di bawahnya tampak tertutup oleh awan gelap. Binatang-binatang ajaib yang awalnya beristirahat dengan tenang di dalam hutan pegunungan juga ketakutan oleh aura yang mengguncang bumi ini hingga mereka melarikan diri ke segala arah. Setelah ribuan ahli bandi meninggalkan pegunungan Silin, pegunungan yang sangat luas ini benar-benar dilanda kepanikan. Banyak sosok manusia dengan cepat melarikan diri dan bersembunyi di dalam pegunungan. Mereka bukanlah manusia sungguhan. Sebaliknya mereka adalah binatang ajaib kelas bandi yang telah berubah menjadi manusia. Namun justru karena inilah, binatang ajaib kelas bandi yang biasanya dipenuhi dengan niat membunuh, merasakan gelombang ketakutan di hati mereka saat melihat arus manusia yang sangat besar di langit. Selain itu ada juga ahli super kelas Dodi di antara kelompok orang ini. Xiaoyan telah mengikuti arus manusia yang sangat besar ini sepanjang jalan. Orang-orang dari 4 klan besar memimpin jalan dari kejauhan, sehingga binatang ajaib di pegunungan di bawah berhamburan ke segala arah. Selama penerbangan, Xiaoyan melihat ke arah pegunungan yang sudah dikenalnya di bawah. Tanpa sadar, dia mengerut bibirnya. Dia telah tinggal di tempat ini selama beberapa bulan terakhir. Dia bisa dikatakan sangat mengenal medannya. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa apa yang disebut sebagai reruntuhan kuno itu sebenarnya terletak jauh di dalam pegunungan Silin. 4 jam kemudian, pasukan manusia yang besar dan perkasa ini akhirnya tiba di tujuan mereka. Pintu masuk ke sisa-sisa kuno yang terpencil. Namun ketika Xiaoyan melihat pemandangan yang sudah dikenalnya di pegunungan di bawah di sana, matanya yang hitam pekat di balik jubah hitamnya tiba-tiba memusat. Rasa terkejut langsung muncul dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pintu masuk ke reruntuhan kuno benar-benar ada di sini. Tatapan semua orang tertunduk. Pada saat ini yang muncul di depan semua orang adalah sebuah danau yang luas dan tak terbatas. Danau itu begitu besar sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya dengan sekali pandang. Hal yang paling aneh adalah bahwa pada saat ini seluruh danau memperlihatkan warna merah tua seperti darah. Udara dipenuhi bau darah yang membuat orang merasa mual. Ketika semua orang di langit melihat danau berwarna darah di bawah, mata semua orang juga menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Xiaoyan di antara kerumunan itu lebih terkejut daripada siapapun. Ini karena danau berwarna darah ini adalah tempat sarang ular narwal berada. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.